Oke, lanjut. Sekarang saya akan mengenalkan aplikasi ini. Aplikasi itu aplikasi Sapa Desa. Ini adalah aplikasi Sapa Desa yang belum terisi data-datanya. Halaman website depan ini untuk kita sepakati namanya adalah beranda. Dalam artian kalau di dunia nyata itu adalah halaman depan rumah kita. Kalau di dunia maya atau di website ini kita sebut namanya halaman beranda saja. Sebenarnya beranda di dunia nyata dan beranda di ini artinya sama aja. Jadi tampak luar dari halaman depan rumah kita. Anggap ini website ini adalah rumah di dunia maya. Mudah-mudahan paham yang saya maksudkan. Oke. Di sini ada banyak menu. Ada beranda, berita desa, agenda desa, peraturan desa, profil desa yang nanti Bapak dan Ibu isi. Dan informasinya ini bisa diakses oleh siapa saja yang mempunyai koneksi internet dan gadget dan tahu alamat website desanya. Misalnya saya yang di Jakarta pengen tahu berita tentang desa, kemajuan desa Bapak dan Ibu, dan saya tahu alamatnya, misalnya nama desanya Desa Maju Jaya. Saya ketikkan desamajujaya.id. Jadi saya baca berita tentang desa dan Bapak dan Ibu. Begitu. Oke. Begini tampilannya. Ini adalah data sebaran COVID yang sekarang lagi kita alami semua. Ada ini up to date data-datanya. Ini untuk wilayah Musirawas. Ini ada panduan. Oke, sekilas tentang halaman beranda kita. Tadi saya sempat sebutkan bahwa di sini menu-menu ini, berita-berita ini, Bapak dan Ibu nanti yang isikan beritanya. Nah, mungkin pertanyaannya sekarang adalah caranya bagaimana? Nah, kalau ini namanya halaman depan, pasti ada namanya halaman belakang. Seperti rumah misalnya ada halaman depan, ada halaman belakang. Nah, sekarang saya akan mengajak Bapak dan Ibu untuk melihat halaman belakangnya. Oke, saya perkenalkan dulu ya. Namanya halaman belakang dari website desa kita. Nanti Bapak dan Ibu akan mempunyai username dan password untuk masuk ke dalam halaman web desanya. Nah, Bapak dan Ibu boleh dilihat sekarang ini adalah halaman depan, halaman di tengah, halaman maaf. Kalau yang ini adalah halaman depan, kalau ini dalam rumah kita, ini adalah jeruannya gitu. Ini jeruan rumah kita. Kalau tadi saya ceritakan tentang mengisi artikel berita di halaman depan ini, caranya adalah di halaman belakang ini. Nah, oke, di dalam rumahnya lah gitu. Di sini ada menu kependudukan, kemudian data wilayah yang isinya adalah wilayah desanya, dusun, kemudian ada RW, ada RT, kemudian data penduduk, terus data keluarga. Kalau tadi data penduduk, ini data berdasarkan keluarga. Kemudian di sini ada daftar pemilih, menu daftar pemilih. Menu daftar pemilih ini adalah menu yang akan menunjukkan penduduk yang mempunyai hak pilih. Nah, misalnya kalau udah ada data penduduknya, enak menunjukkannya. Nah, kemudian
Di sini ada menu bansos, yaitu bantuan sosial, kemudian penerimanya siapa. Jadi misalnya ada bantuan sosial tunai dana desa yang akan dibagikan kepada siapa saja. Di sini ada penerimaan bantuannya. Jadi sangat memudahkan nanti untuk aparatur desa melakukan pencatatan. Pencatatannya tidak hanya di kertas ataupun di dokumen Excel, tapi ini sudah terekam dengan baik dan terstruktur rapi di aplikasi. Kemudian di sini ada menu statistik. Nah, ini ada menu surat. Menu surat ini yang mungkin kasih pelayanan yang sering memakainya untuk membuat surat menyurat untuk masyarakat di desa, misalnya surat pindah, surat keterangan, surat apa gitu. Jadi sini banyak terdapat surat yang sudah sesuai dengan standar nasional dari Kemendagri gitu. Jadi ini rangkuman dari surat-surat dari Kemendagri yang memang udah standar dan tidak menutup kemungkinan kalau formatnya ada sedikit yang kurang pas gitu, bisa dirubah nantinya oleh Bapak dan Ibu sendiri. Nanti kita akan masuk ke sesi itu. Jadi ini akan sangat membantu Bapak dan Ibu dalam melayani masyarakat nantinya. Nah, ini di sini ada sekretariat, ada menu sekretariat. Menu sekretariat ini ada surat masuk, surat keluar, kemudian SKKDes, Perdes. Nah, sekretariat namanya juga sekretariat, artinya tempat menyimpan, pengarsipan. Jadi surat yang masuk itu bisa di scan ataupun difoto, kemudian dimasukkan ke sini. Tujuannya adalah untuk mudah mendokumentasikan jika diperlukan. Pertama untuk mudah mendokumentasikan, kemudian yang kedua adalah jika diperlukan nanti, suatu saat diperlukan nanti mudah untuk mencarinya. Kalau seperti sekarang misalnya ditumpuk dalam kertas di filing kabinet, itu untuk membongkarnya aja agak males sepertinya karena numpuk banyak, terus kalau udah suratnya lama nggak tahu tercecer di mana gitu. Nah, dengan digitalisasi seperti ini, hal-hal tersebut tidak akan terjadi karena kalau kita udah punya soft copy-nya, tinggal kalau mau dicetak kembali tinggal di download kemudian di print lagi. Begitu juga dengan surat keluar, kalau ada surat yang ditujukan keluar. Nah, ini ada SKKDes, jadi pengarsipan SKKDes yang soft copy-nya gitu bisa dimasukkan ke sini. Ada Perdes juga dimasukkan ke sini. Jadi benar-benar terstruktur dan terdokumentasi dengan baik dengan aplikasi ini. Oke, untuk admin web ini adalah yang saya tadi ceritakan. Di sini ada artikel, slideshow, halaman status menu. Nah, ini adalah menu yang digunakan untuk merubah ini berita-berita desa ini. Halaman beranda kita ini, halaman depan website kita ini dirubah di menu ini, admin web. Ada artikel tuh. Kemudian halaman statusnya itu adalah halaman yang jarang dirubah, ya, makanya disebut dengan halaman status. Sejarah desa ya. Nggak mungkin ada sejarah desa itu sampai dirubah berulang-ulang. Sejarah desa ya sekali aja gitu. Nah, yang sering berubah itu ada artikel. Nah, di sini ada produk desa, misal ada sesuatu yang ingin dipromosikan agar masyarakat di luar itu tahu. Jadi kalau dipasang di website, otomatis hitungannya seluruh Indonesia ataupun dunia internasional pun bisa tahu bahwa ada produk unggulan di desa tersebut. Jadi sarana promosi juga kalau kita punya website seperti ini. Nah, oke, saya lanjut lagi. Kemudian di sini ada menu pengaduan. Nah, menu pengaduan ini adalah menu yang digunakan untuk masyarakat desa yang telah diberikan
nanti ada diberikan PIN untuk bisa masuk dan mengakses web kita untuk memberikan pengaduan. Pengaduan dalam artian pengaduan itu bisa berupa saran, kritik, ataupun meminta pelayanan, misalnya pelayanan surat gitu. Nah, di sini ada menu. Nah, login untuk pengaduan. Nah, ini login pengaduan ini hanya bisa dilakukan oleh masyarakat yang sudah terdaftar di desa kita dan sudah mempunyai PIN. PIN itu adalah password yang nanti diberikan oleh desa. Oke, saya lanjut lagi perkenalan halaman, jeruan halamannya atau halaman dalam rumah ini. Nah, kemudian di sini ada menu user. Menu user itu adalah siapa saja yang bisa masuk ke siapa saja yang bisa merubah isi dari website ini, kemudian siapa saja yang bisa menggunakan menu-menu yang ada di sini, misalnya mau cetak surat, kemudian mau input data kependudukan, mau input data bansos, seperti itu. Siapa saja yang di desa kita berikan akses di sini. Ada administrator, ada staff. Kalau administrator itu adalah yang mempunyai hak penuh, sedangkan yang staff adalah yang hanya bisa menginput datanya tetapi tidak bisa menghapus. Nanti kita akan masuk ke sesi itu, yaitu pengenalan tentang pembuatan user. Nah, staf desa ini adalah aparatur desa, misalnya dari kepala desa sampai ke kepala dusun. Jadi kita masukkan datanya di sini yang nanti akan ditampilkan di bagian sini, di aparatur desa. Jadi ada fotonya, nanti geser sendiri di sini. Jadi semua orang dapat melihat siapa kepala desanya, kemudian sekdesnya siapa, kalau udah terpasang nanti. Kemudian di sini adalah menu pengaturan. Menu pengaturan ini di sini ada identitas desa. Kalau kita lihat di halaman beranda kita, halaman depan, di sini belum disetting desa, nama desa. Nah, cara men-settingnya itu ya menggunakan menu pengaturan ini di bagian identitas desa. Namanya nama provinsi, sebutan kabupaten, kemudian sebutan desa, seperti itu isiannya. Kemudian kalau ada logo desa, dimasukkan logo desanya yang nanti akan tampil di sini, logo desa di sini. Ini sementara karena memakai logo Sapa Desa, ya logo ini yang kelihatan. Kemudian ini adalah ada menu aplikasi. Menu aplikasi ini berkaitan dengan Facebook, alamat Facebook desa, alamat Twitter, alamat Instagram, terus setting dari foto bupati, foto kepala desa yang akan tampil di sini. Tuh. Ini nama bupati, kemudian foto dari kepala desa. Untuk men-settingnya itu ya di bagian pengaturan di aplikasi. Kemudian di menu pengaturan, masih di submenu pengaturan itu ada backup dan restore. Nah, backup dan restore ini ada gunanya untuk, namanya backup, untuk membackup data yang sudah masuk ke dalam aplikasi. Misalnya dilakukan sebulan sekali oleh sama Bapak dan Ibu, dia gunanya tujuannya misalnya jaga-jaga saja. Jaga-jaga dalam artian misalnya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan gitu, misalnya kita backup aja dulu untuk nanti misalnya diperlukan untuk kita masukkan kembali datanya. Saya agak susah ya jelasin. Backup database ini adalah membackup semua isi website ini yang tujuannya adalah untuk backup ya tetap untuk backup.
yang tujuannya nanti jadi buat jaga-jaga data kita, itu buat jaga-jaga kita pegang. Suatu saat kalau dibutuhkan, misalnya ada kerusakan data, misalnya ada kesalahan edit, kesalahan input data, kesalahan import data penduduk. Nah, kita punya backup yang benar gitu. Misalnya dalam artian backup sebelum terjadinya proses edit, proses error gitu. Misalnya setelah kita import data ternyata terjadi error. Nah, untuk balik lagi ke yang sebelum error, kalau kita nggak punya backup datanya kan susah. Nah, ini adalah tujuannya untuk tujuan dari menu backup ini. Nah, posisi untuk merestore-nya itu menunya sebelah sini. Ini restore. Jadi misalnya terjadi error, kita pengen balik lagi ke yang sebelum error, kita masukkan backupan yang sebelum error tersebut, kita restore di sini. Jadi seperti itu. Oke, mudah-mudahan pemaparan di video ini sedikit bisa nge-review ulang tentang apa itu aplikasi Sapa Desa, pengenalan dari apa itu sistem informasi desa, kemudian kenapa harus sistem informasi desa, kemudian saya kenalkan dengan halaman depan website yang kita sebut dengan nama beranda, kemudian kita masuk ke halaman backend atau halaman jeruan rumah kita, halaman admin untuk merubah menu yang ada di tampilan beranda atau halaman website kita. Oke, sekian dari saya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jika ada pertanyaan silahkan berikan komen ataupun nanti bisa di grup Facebook untuk ditanyakan. Oke, sekian dan terima kasih.